Para sudadas, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2024 untuk bagian yang ketujuh. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya mereka yang telah sampai di Dawang yang merupakan alam siluman, dan misi mereka kali ini untuk mendapatkan air riau dan kayu ajaib yang mampu memperbaiki kekuatan Baize. Namun air riau berada di lembah Sungai Pagoda yang merupakan tempat Lilun disegel dan sekaligus tempat tinggalnya, sehingga mereka harus berhati-hati untuk masuk ke sana. Dengan menggunakan pusaka dewa pemberian dari Yinglei, mereka seharusnya berada di lembah Sungai Pagoda. Namun kenapa mereka justru berada di biro pemburu siluman? Bahkan mereka berempat terpisah dengan Wen Xiao yang hanya seorang diri. Zhao Yuan menjelaskan kalau mereka bukan berada di biro pemburu siluman, melainkan berada di dalam ilusi milik Lilun. Lilun yang sudah mengetahui kedatangan mereka ke sini untuk mencari air riau. Ia pun memberitahukan mereka kalau air riau yang berada di lembah Sungai Pagoda sudah lama mengering dan hanya tersisa sedikit yang saat ini berada di kolam miliknya. Dan jika mereka menginginkan air riau tersebut, maka mereka harus mencari dirinya. Bahkan ia pun memberitahukan kalau Wen Xiao juga berada di tangannya. Mereka yang masuk ke dalam langsung dihadang oleh seorang siluman yang meminta mereka untuk menjawab satu pertanyaan darinya jika mereka ingin melanjutkan perjalanan. Peraturannya adalah jika mereka berhasil menjawab dengan jujur dari pertanyaannya itu, maka pohon pagoda ini akan meloloskan mereka. Namun jika berbohong, maka pohon pagoda ini akan mengurung mereka. Pertanyaannya adalah, mereka merupakan siluman atau manusia? Yi Chen, Zhao Yuan, dan Pei Jing berhasil lolos dari hukuman pohon pagoda tersebut dengan menjawab identitas mereka masing-masing. Namun tidak dengan jawaban Baiju yang dianggapnya berbohong kalau ia merupakan seorang manusia dan menuduh ia sebagai seorang siluman, sehingga pohon pagoda itu pun langsung mengurungnya. Yi Chen yang mendengarnya sedikit terkejut. Oleh karena itu ia ingin memastikan dengan pedang miliknya, karena pedang Yung Wang akan menyala jika terkena darah seorang siluman. Lalu ia meminta sedikit darah milik Baiju, hingga akhirnya pedang itu pun tetap tidak menyala, yang artinya Baiju tidak berbohong. Namun siluman inilah yang sudah menjebak Baiju dengan menuduhnya sebagai seorang siluman. Baiju yang berhasil keluar, Zhao Yuan langsung menggunakan kekuatannya untuk memberikan pelajaran kepada siluman tersebut dengan cara mengendalikan pohon pagodanya, supaya setiap jawaban siluman ini benar, namun akan dianggap berbohong oleh pohon pagodanya, sehingga siluman pohon itu pun musnah. Kembali kepada Wen Xiao yang sudah mengetahui identitas dari Lilun yang merupakan seorang siluman pohon pagoda, yang dimana sifat dasar dari pohon pagoda mampu mengumpulkan aura jahat. Bahkan ia juga mengetahui kalau senjata gendang miliknya itu pemberian dari Zhao Yuan, yang membuat Lilun mengingat akan masa lalunya ketika ia bersama Zhao Yuan pergi ke alam manusia untuk pertama kalinya. Yang ternyata dulu mereka merupakan sahabat lama yang memiliki misi untuk menjaga Dawang. Dan saat itu Zhao Yuan memberikan gendang tersebut kepadanya, karena dengan mainan ini bisa menjadi sebuah senjata ketika berada di Dawang, agar Lilun bisa menjadi lebih kuat lagi demi menjaga Dawang. Namun setelah itu, Zhao Yuan justru menyerang hingga luka tersebut masih ia rasakan sampai saat ini, dan dari situlah persahabatan mereka menjadi kacau. Kembali kepada mereka berempat yang melanjutkan perjalanan mencari Wen Xiao, dan tiba-tiba mereka dihadapkan dengan dua benda, yaitu sebuah payung dan gendang. Zhao Yuan yang melihatnya lalu memilih payung, dan ia pun mengingat akan masa lalunya bersama Lilun ketika berada di alam manusia. Lilun yang baru pertama kali ke alam manusia, ia merasa heran karena baru mengetahui kalau manusia lebih maju daripada para siluman.
Lalu sesaat Zhao Yuan melihat payung di sana sehingga ia ingin membelinya. Namun karena harga payung tersebut begitu mahal, ia pun tidak jadi membelinya. Li Lun yang merasa kalau Zhao Yuan menginginkan payung tersebut untuk senjatanya, ia pun membelinya. Kembali ke masa sekarang, Zhao Yuan yang ingin menghancurkan gendang tersebut, tiba-tiba gendang itu pun bergerak dan mengeluarkan asap. Yang seketika Wen Xiao pun datang yang langsung menyerangnya. Namun ternyata itu bukanlah Wen Xiao, melainkan seorang siluman yang menyamar. Ketika Zhao Yuan menyelamatkan Baiju, tiba-tiba sebuah sangkar besi datang dari atas yang membuatnya terkurung di sana. Ia yang ingin keluar dengan menggunakan kekuatannya, ternyata sangkar besi ini terdapat sebuah segel. Siapapun siluman yang berada di dalamnya, maka siluman itu tidak bisa menggunakan kekuatannya. Tak lama kemudian Li Lun pun datang yang langsung menyapanya. Dan setelah itu ia pun menyerang Baiju. Melihat itu Zhao Yuan memintanya untuk melepaskan Baiju karena Baiju merupakan sahabatnya. Namun Li Lun tidak akan melepaskannya karena ia sangat membenci manusia, terkecuali Zhao Yuan mau menukar nyawanya. Dan sesaat mereka kembali mengingat masa lalu mereka ketika berada di alam manusia. Di saat itu mereka yang sedang berteduh di depan balai obat tak sengaja mendengar suara siluman. Mereka yang penasaran lalu masuk ke dalam dan tak menyangka jika balai obat ini memiliki ruang bawah tanah. Bahkan di sana terdapat mantra segel siluman. Mereka yang semakin penasaran lalu masuk lebih dalam lagi. Dan mereka pun langsung terkejut karena di sana terdapat penjara yang di dalamnya adalah para siluman. Melihat itu semua membuat Li Lun menjadi kesal kepada manusia karena sudah memperlakukan para siluman seperti ini. Tak lama kemudian mereka mendengar suara kaki sehingga Li Lun membunuh kedua penjaga tersebut. Tindakannya itulah awal terbelahnya persahabatan mereka, yang dimana Zhao Yuan tidak ingin Li Lun membunuh manusia. Namun Li Lun melakukan ini semua karena ia sangat marah kepada manusia yang sudah menyiksa dan membunuh para siluman. Lalu Li Lun juga menyelamatkan salah satu siluman wanita di sana dan mengajaknya untuk bergabung. Zhao Yuan yang ditinggal sendirian oleh Li Lun tak sengaja melihat sebuah api di dalam kotak yang dibawa oleh kedua penjaga tersebut. Dan ketika ia menyentuhnya, tiba-tiba api itu pun masuk ke dalam tubuhnya. Lalu ia pun mendengar suara manusia yang berteriak meminta tolong. Sehingga ia ke atas untuk mengeceknya, yang ternyata Li Lun sudah membunuh banyak orang yang tidak bersalah. Dan ketika Li Lun ingin membunuh anak kecil yang sedang bersembunyi, Zhao Yuan langsung menghentikannya dan tak sengaja menyerangnya hingga Li Lun terluka parah akibat terkena serangan tersebut. Yang ternyata serangan milik Zhao Yuan itu sudah tercampur dengan bara kayu api abadi yang sebelumnya masuk ke dalam tubuhnya sehingga serangan itu membuat tangan Li Lun terbakar. Di sini Li Lun sangat kecewa kepada Zhao Yuan karena sudah melukai dirinya dengan bara kayu api abadi demi membela manusia yang telah membunuh para siluman. Zhao Yuan lalu menjelaskan kalau yang membunuh para siluman adalah orang-orang yang berada di bawah penjara tanah, sedangkan orang-orang yang dibunuh oleh Li Lun tadi merupakan orang-orang yang sakit-sakitan dan sengaja datang ke balai obat ini hanya untuk berobat. Sehingga perdebatan pun terjadi dan dari sinilah mereka menjadi musuh hingga saat ini karena mereka yang sudah tidak memiliki tujuan yang sama lagi. Li Lun yang marah terhadap Zhao Yuan dengan menganggapnya sebagai pengkhianat dawang, ia pun berniat membunuh Baiju. Namun Baiju tiba-tiba mengeluarkan kekuatan dewa sehingga segel sangkar besi tersebut hancur seketika. Zhao Yuan bersama lainnya merasa terkejut karena kenapa Baiju yang lemah ini memiliki kekuatan dewa di dalam tubuhnya yang tidak pernah mereka lihat selama ini. Lalu Zhao Yuan meminta mereka untuk segera pergi dari sini sementara ia akan bertarung dengan Li Lun. Yi Chen yang tidak ingin Zhao Yuan mati di tangan Li Lun, ia pun akan membantunya untuk bertarung.
sedangkan Pei Jing berhasil pergi dari sana dan kembali ke Gunung Kunlun. Li Lun lalu mengeluarkan Wen Xiao yang sudah terluka parah dan ia menceritakan kalau air Yao sudah tercemar oleh darah milik Wen Xiao, sehingga jika air Yao sudah tercemar maka mereka tidak akan bisa memperbaiki kekuatan Baize. Li Lun yang terkena serangan dari Zhao Yuan, ia tidak menyangka kalau sahabatnya dulu ingin membunuh dirinya demi membela manusia yang telah membantai klan mereka. Ia yang marah ingin menggunakan teknik terakhirnya untuk melawan mereka, namun Wen Xiao berhasil mengambil gendang tersebut, bahkan menghancurkannya. Tiba-tiba Li Lun merasakan kesakitan, yang ternyata selama ini Li Lun memiliki luka yang cukup serius, yang kini sudah menyebar ke seluruh tubuhnya, yang di mana luka tersebut ia dapat dari serangan kayu api abadi dari Zhao Yuan di saat dulu. Dijelaskan kalau kayu api abadi merupakan sejenis pohon keramat yang tumbuh di wilayah bercuaca panas terik seperti dawang, yang tidak bisa dipadamkan oleh hujan badai dan tidak berhenti terbakar. Bahkan luka dari bara kayu api abadi tidak ada obatnya, dan siluman yang akan berdampak dengan bara kayu api abadi hanyalah siluman pohon seperti Li Lun. Zhao Yuan yang baru mengetahui hal itu, ia pun merasa bersalah karena ia juga tidak tahu kalau kayu api abadi itu akan melukainya hingga separah ini. Di sini Zhao Yuan meminta maaf karena ia tidak bermaksud melukainya dengan kayu api abadi tersebut yang ditakutkan oleh siluman pohon sepertinya. Lalu sesaat ia mengingat Wan yang di saat dulu telah menjelaskan kepadanya kalau Li Lun dikurung dan disegel dengan kekuatan Baize bukan hanya karena hukuman atas kesalahannya saja yang telah membunuh banyak nyawa manusia, melainkan demi kebaikan Li Lun itu sendiri. Dikarenakan dengan dikurungnya di lembah sungai pagoda yang merupakan kelahirannya, itu membuat luka bara abadi yang menyebar di tubuhnya tidak akan efektif, sehingga tidak menanggung penderitaan dari rasa terbakarnya yang tiada habisnya. Dan Li Lun akan tetap bertahan hidup jika dikurung di sana. Mendengar hal itu, Li Lun begitu marah karena ia lebih baik mati hangus terbakar menjadi abu dibandingkan dia hidup di tempat yang sempit dan tidak berpenghuni untuk selamanya. Sebelum kematiannya, ia pun mengatakan tanpa adanya kayu ajaib dan air Yao, kalian tidak akan pernah bisa memperbaiki kekuatan Baize. Bahkan di saat Zhao Yuan kembali tidak bisa mengendalikan dirinya, itu akan menjadi hari di mana semua makhluk di alam manusia akan mati bersama. Dan pada saat itulah, apakah teman-temannya akan memilih membunuh Zhao Yuan atau untuk dibunuh olehnya? Setelah kematian Li Lun, mereka pun langsung mengambil air Yao di kolam tersebut yang sudah tercemar dengan darah milik Wen Xiao yang sengaja dilakukan oleh Li Lun agar mereka tidak bisa memperbaiki kekuatan Baize. Walaupun tidak mungkin bisa digunakan untuk memperbaiki kekuatan Baize, namun mungkin saja mereka bisa menemukan cara untuk memurnikannya sehingga Wen Xiao akan tetap menyimpannya. Namun Yi Chen mengatakan meskipun ada cara lain untuk memurnikan air Yao, akan tetapi sebelumnya Li Lun menjelaskan kalau kayu ajaib sudah tidak ada lagi di dunia ini, sehingga mereka tetap tidak akan bisa memperbaiki kekuatan Baize. Dan Zhao Yuan menjelaskan kepada mereka semua kalau 1 bulan ke depan mereka tetap tidak bisa memperbaiki kekuatan Baize, maka ia meminta Yi Chen untuk membunuh dirinya. Dikarenakan kakek Ying Zhao bisa menggunakan seluruh kekuatan dewanya untuk menekan aura jahat di dalam tubuhnya ini, hanya memiliki waktu kurang lebih 1 bulan, yang membuat Yi Chen langsung pergi dari sana. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit, kurang dari ningali film si Otong undur diri dan salam Suntaners.